Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum kali ini di mata kuliah rekayasa interaksi, kita akan belajar membuat user flow ya dan desain sistem. Yang mana user flow tersebut merupakan alur di mana seorang user mulai dari mendaftar akun, kemudian login ya, sampai dengan aktivitas yang dilakukan oleh user di dalam aplikasi tersebut. Nah, mengapa kita membuat user flow? Karena nantinya seorang UI dan UX designer itu harus membuat konsep atau perencanaan mengenai bagaimana saja yang akan dilakukan oleh si user ya di dalam aplikasi. Kemudian tampilan dari aplikasi tersebut juga harus direncanakan agar nanti seorang programmer dapat memahami dari tampilan aplikasi yang akan dibuat. Aplikasi di sini bisa berbasis mobile atau berbasis website. Nah, tools yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini, kita menggunakan tools Whimsical ya, Whimsical seperti itu. Nah, ini Whimsical dengan kata kunci. Silakan rekan-rekan googling ya, cari di Google dengan kata kunci Whimsical seperti itu ya. Nah, kalau ada rekan-rekan yang belum mempunyai akun, silahkan sign up terlebih dahulu. Kalau ada yang sudah, silahkan langsung sign in ya. Karena sebelumnya saya sudah daftar ya, ini saya sudah daftar lama, jadi saya sudah punya akun, jadi saya tinggal login. Oke, ini adalah latihan untuk praktikum kita ya. Nah, nanti di sini di lembar kerja Whimsical itu ada dokumen ya. Ini dokumen fungsinya hampir sama dengan di Word ya, dan di Notepad. Jadi apa saja atau rencana apa saja yang akan kita buat di dalam aplikasi, kita bisa tulis di dokumen ini. Kemudian ada flowchart. Di sini kita bisa membuat flowchart untuk user flow-nya. Kemudian ada wireframe. Di sini kita membuat low fidelity design ya, atau desain kasar pada saat kita akan merencanakan sebuah produk digital. Kemudian ada sticky note. Di sini kita bisa membuat catatan-catatan apa saja yang akan dilakukan untuk menu A, menu B dan lain sebagainya. Kemudian ada mind map. Di sini kita membuat sitemap dari aplikasi yang akan kita buat. Selanjutnya ada template. Di sini kita bisa menambahkan template-nya dan membuat folder untuk menambahkan folder. Di sini saya sudah membuat folder latihan ya. Nah, si folder ini juga bisa kita rename ya, disesuaikan dengan kebutuhan saja, atau kita hapus atau delete ya. Kemudian di sini ada contoh beberapa fitur menu ini ya di bagian example ini. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa bisa melihat contohnya untuk dokumen seperti apa. Ini kan ada project dokumen. Kemudian ada flowchart seperti apa ya. Di sini ada flowchartnya. Kemudian ada wireframe juga nih. Kita lihat wireframe. Nah, di sini ada wireframe aplikasi, ada aplikasi yang untuk mobilenya, kemudian ada untuk berbasis webnya juga ada ya di situ. Kemudian kita juga bisa melihat sticky note ya. Di sini ada beberapa contoh untuk membuat sticky note. Nah, untuk perencanaannya apa saja yang akan dibuat, desainnya, desain di dalam proses di dalam desainnya ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga mind map ya. Di sini ada beberapa sitemap nanti yang ada di atau yang akan dibuat di dalam aplikasi ya. Video, Google Hangout, Zoom dan lain sebagainya.
Ini contohnya ya. Nah, di folder latihan ini kita bisa menambahkan file baru ya, create new di sini kan. Bisa menambahkan dokumen, flowchart, wireframe, sticky note dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini atau mencari template yang lain. Contoh misalkan kita di sini membuat flowchart sederhana dulu lah. Misalkan membuat akun Instagram ya. Membuat akun Instagram. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sudah tahu jenis-jenis flowchart. Di sini kan sudah ada simbolnya nih. Simbolnya juga banyak di sini. Jenis flowchart juga ada beberapa jenis ya. Ada flowchart sistem, kemudian flowchart dokumen, flowchart proses, flowchart skematik ya. Nah, di sini juga ada simbol ya. Ada simbol untuk proses ya. Kemudian ada simbol untuk terminal. Maksud di terminal di sini adalah titik awal dan titik akhir ya. Kemudian ada simbol untuk sambungan. Kemudian ada decision ya. Kemudian ada input dan output seperti itu. Ya. Contoh misalkan saya di sini menggunakan terminal ya, simbol terminal misalkan di sini mulai. Nah, seperti itu. Untuk teks atau menambahkan teks nanti rekan-rekan bisa di sini atau merubah ya. Kemudian ada ukurannya, ada small, ada medium, ada large ya. Kemudian ada XXL sampai dengan XXL nih. Kita pakai yang medium saja lah ya. Kemudian ada bold di sini, ada italic ya. Kemudian ada rata kiri, rata kanan dan tengah ya. Seperti itu. Ini untuk kemudian untuk jika rekan-rekan sudah terlanjur menggunakan simbol ini, kemudian ingin merubahnya, rekan-rekan bisa untuk merubah shape ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian jika kita ingin merubah warna, kita tinggal ke bagian ini, color ya. Misalkan oranye itu. Nah, oranye. Setelah itu ada outline. Di sini kita bisa merubah menjadi garis. Kemudian dash ya, di sini untuk titik-titiknya. Kemudian untuk transparent seperti itu. Kemudian untuk rotasi juga bisa ya, rotasi. Kemudian untuk menghilangkan titik bantu ini juga bisa, kita klik hilang tuh ya. Kemudian untuk duplikat kita bisa menduplikat di sini ya. Itu kita hapus lagi. Kemudian untuk komentar, misalkan di bagian mulai ini pakai warna merah, misalkan seperti itu ya. Nah, fungsi untuk komentar di sini kenapa? Untuk berkomunikasi antara seorang UI UX designer dengan seorang programmer ya, seperti itu. Kita hapus komentarnya. Nah, setelah itu ada konektor ya. Di sini ada konektor untuk menghubungkan garis satu dengan simbol satu dengan simbol yang lain. Kemudian menambahkan teks, menambahkan gambar ya. Kemudian icon dan ada juga menambahkan link. Ya. Karena Whimsical ini bisa kita gunakan untuk berkolaborasi dengan seorang programmer, jadi sebetulnya di Whimsical ini ada beberapa fitur ya. Ada fitur yang gratis, ada fitur yang berbayar. Misalkan kita lihat di sini ya. Kalau untuk yang gratis biasanya banyak keterbatasan. Kalau kita menggunakan fitur yang berbayar, itu rekan-rekan bisa meng-invite people ya. Invite people bisa kolaborasi dengan desainer lain atau dengan seorang programmer, seperti itu ya. Kalau misalkan si file ini mau kita hapus,
bisa kita checklist kemudian delete atau di copy atau dipindahkan ya, atau memilih keseluruhan ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita membuat akun Instagram ya. Nah, biasanya untuk akun Instagram itu ini masuk ya, berarti alamat email ya, username, pengguna, sandi, dan nama lengkap. Kita dibuat ringkas saja ya. Misalkan kita mulai, kemudian setelah mulai apa tuh? Berarti sign up ya. Sign up. Seperti itu. Setelah itu apa tuh tadi? Masuk, kita pindahkan alamat email dulu ya. Masukkan alamat email. Berarti kita rubah simbolnya. Masukkan alamat email. Setelah itu kan kalau misalkan kita daftar di Instagram biasanya ada pengecekan terlebih dahulu ya mengenai alamat email. Kita tambahkan lagi apakah alamat emailnya sudah digunakan atau belum. Cek validasi. Ya, di sini untuk memeriksa apakah emailnya sudah digunakan atau belum ya. Kira-kiranya apa tuh? Kita ganti. Yes, kita ini dulu. Kita ganti. Pemeriksaan. Oke. Itu. Misalkan di sini apa ya? Email sudah digunakan. Seperti itu. Ya. Apakah sudah betul? Setelah itu kita tambahkan konektor. Jadi konektor ini berfungsi untuk mengembalikan proses. Misalkan ke sini salah atau tidak ya. Kemudian apalagi tuh setelah email validasi ini, kemudian apalagi masukkan username. Masukkan username ya. Nama lengkap kita skip aja lah. Nama pengguna berarti masukkan username. Nah, seperti itu. Masukkan username, kemudian kita validasi kembali. Cek validasi. Kalau misalkan username sudah ada, berarti di sini ada pernyataan username sudah digunakan. Berarti kita tambahkan lagi konektor ke sini. Seperti itu. Kemudian di sini ya. Cek validasi. Setelah itu, setelah username apa sih? Password ya. Password, masukkan password. Betul ya, masukkan password. Username, password ya. Masukkan password. Kita tambahkan lagi decision. Cek validasi ya. Kemudian jika kan biasanya password di beberapa platform itu biasanya dimasukkan, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali ya. Biasanya kebanyakan 2 kali. Misalkan ini kita rubah password, misalkan tidak sama. Nah, kalau password tidak sama, kita berarti kembali lagi ke sini. Ini ya, ini tidak. Nah, ini kan layarnya sudah sempit nih. Kalau untuk menggeser kita gunakan pen mode ini. Geser.
Kalau ternyata terlalu besar, kita bisa atur skalanya ya. Skalanya kita menggunakan 70 aja lah. Nah, kelihatan enak ya. Pas. Kalau misalkan masukkan password, cek validasi password tidak sama, berarti ini tidak. Kemudian selanjutnya kalau email sudah masuk, username sudah masuk, password sudah masuk, berarti di sini dashboard ya, dashboard Instagram itu ya. Kemudian apalagi setelah itu kita selesai sajalah ya. Ini konsep yang sederhana, kita anggap konsep sederhana aja lah ya. Nah, seperti itu. Mulai sign up, masukkan email, cek validasi. Jika email sudah digunakan, maka akan kembali lagi ke proses masukkan email. Jika email masih bisa digunakan, maka diteruskan untuk membuat atau memasukkan username. Kemudian dicek kembali. Kalau username sudah digunakan, akan dikembalikan lagi. Kalau masih bisa, maka selanjutnya disuruh untuk memasukkan password ya. Dicek kembali, kalau passwordnya sama akan berhasil ya. Seperti itu. Kita geser. Nah, kalau tidak sama, misalkan biasanya ada password yang pertama, kemudian ulangi password ya. Tidak sama, masukkan lagi ke password. Jika sudah valid datanya, maka berhasil dashboard dan selesai, seperti itu ya. Kalau misalkan ada proses yang kurang, silahkan ditambahkan sajalah ya. Ini saya ambil contoh yang sederhananya saja. Selanjutnya kita apalagi ya, membuat proses login. Berarti username atau email dan password nih. Kita bisa duplikat ya. Duplikat, kita simpan di sini. Kita ganti warnanya jadi hijau. Di sini mulai, kemudian apalagi di sini sign in ya. Sign in, kemudian username, masukkan email, ya. Masukkan username. Bentar. Username dulu ya. Username atau email. Masukkan username. Ya. Selanjutnya apalagi tuh? Kemudian masukkan password. Ya, biasanya ada proses cek validasi. Jika password tidak sama atau passwordnya salah, maka akan tampil pernyataan username atau password salah. Nah, berarti ini pakai konektor lagi ke sebelah sini. Nah, ini berarti gagal login. Kalau berhasil ini tampil beranda ya. Seperti itu. Kemudian apalagi tuh? Mulai, kemudian sign in, mulai username password, mulai masukkan username, masukkan password, cek validasi, gagal username atau password salah. Jadi kalau username salah, password benar, tetap gagal. Username benar tapi password salah, tetap akan dialihkan ke sini. Username benar, password salah, berarti pesannya username atau password salah. Terus password benar, username salah, tetap akan ada notifikasi username atau password salah, gagal intinya ya. Sampai sini berarti berhasil. Sini berhasil, beranda Instagram. Kemudian proses
selesai ya. Selesai. Nah, seperti itu. Kenapa sih kita ganti warnanya? Untuk membedakan mana proses sign up dan mana proses sign in ya. Tapi itu juga bisa dikondisikan lah, tergantung masing-masing juga ya. Apalagi ya? Masih ada yang kurang atau tidak? Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Nanti di video berikutnya kita akan membuat user flow yang lain atau desain sistem yang lain ya. Membuat wireframe sampai dengan prototype. Jika ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru, video terbaru dari saya. Saya akhiri, semoga bermanfaat videonya, semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.